Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok praktikum instrumentasi kelas G dengan asisten praktikum Mbak Najla. Dengan nama anggota yang pertama ada Julian Pertama, NIM 45, lalu ada Gentur Haryo, NIM 56, kemudian saya sendiri Rahmanandi Pambudi, NIM 70, kemudian Virus Sisat, NIM 81, dan yang terakhir Sahal Ari Nur Fatha, NIM 91. Baik, di sini kita akan menjelaskan dua proyek tugas besar kami. Yang pertama ada Ganteng Barbershop, dan yang kedua ada jam LED. Untuk yang pertama, kita akan menjelaskan proyek Ganteng Barbershop. Untuk wiring akan dijelaskan oleh Mas Virus Sisat. Sebelumnya terima kasih buat Rahmandani. Eh, saya di sini akan menjelaskan beberapa fungsi komponen utama dan wiringnya. Nah, di sini pertama ada LCD, di mana LCD nantinya bakalan mengeluarkan hasil dari program yang ada di Arduino, dan di sini ada penguat IC dan juga ada Arduino dan dua buah sensor infrared. Nah, untuk wiringnya sendiri, sensor infrared untuk pengunjung yang masuk ke pin 4 Arduino, untuk yang keluar ke pin 3 Arduino, buzzer ke pin 8 Arduino, kipas 1 ke pin 11, kipas 2 ke pin 10, kipas 3 ke pin 9, switch dihubungkan dengan ke kipas motor DC dan transistor. Untuk I2C pin 456 dihubungkan dengan pin 456 LCD. Kemudian pin 9, 10, 11, 12 I2C dihubungkan ke pin 11, 12, 13, 14 LCD. Kemudian pin 1, 2, 3 I2C dihubungkan ke power dengan tegangan 5 volt, dan pin 14, 15 I2C dihubungkan dengan pin A4 Arduino. Setelah itu program Arduino akan dijelaskan oleh Mas Sahal. Silahkan. Oke, baik. Terima kasih buat Mas Virus. Di sini saya akan menjelaskan tentang program proyek pertama, yaitu program tentang kantong barbershop. Pertama, program akan melakukan pemanggilan terhadap library liquid crystal I2C dan wire.h. Kemudian program akan melakukan pendeklarasian terhadap variabel-variabelnya. Kemudian di sini program akan mengatur LCD address-nya sesuai dengan parameter yang ada di dalamnya. Kemudian program akan melakukan void text atau prosedur text, di mana program akan menampilkan kalimat welcome to Ganteng Barbershop dan pengunjung sesuai dengan kursornya masing-masing. Kemudian program akan melakukan setup, di mana di dalamnya terdapat inisialisasi LCD dan setting pin modenya di setiap variabel. Kemudian ada void loop, di mana ada pengkondisian ketika termnya sama dengan hop atau nilai maksimal, maka buzzer akan menyala dan menampilkan kalimat barbershop penuh dan nilai variabel termnya. Kemudian ketika digital read-nya terhadap variabel outnya ini bernilai 1, maka program akan melakukan decrement dan menampilkan kalimat silakan masuk. Kemudian ada pengkondisian ketika termnya kurang dari hop, maka buzzernya akan mati, dan ketika variabel in-nya bernilai 1, maka akan dilakukan increment dan ditampilkan kalimat silakan masuk, yang artinya masih ada ruang. Kemudian ketika termnya sama dengan 0, buzzernya juga akan mati, dan ketika variabel in-nya bernilai 1,
dia akan menampilkan kalimat silakan output, dan ketika outnya bernilai 1 juga akan sama. Kemudian ada pengkondisian kipas. Ketika termnya 0 maka semua kipas akan mati. Ketika termnya bernilai lebih sama dengan 1 maka hanya kipas 1 yang akan menyala. Kemudian untuk kondisi termnya lebih besar dari 9 maka kipas 1 dan 2 yang akan menyala. Untuk kipas 3 mati. Kemudian terakhir ada pengkondisian ketika termnya sama dengan lebih besar sama dengan 17 maka semua kipas akan menyala. Sekian untuk programnya. Baik, kemudian untuk cara kerja akan dijelaskan oleh Mas Gentur Haryo. Oke, baik. Untuk cara kerjanya pada proyek kali ini dibuat dengan tujuan untuk memonitor serta menghitung jumlah pengunjung yang masuk dan keluar pada suatu ruangan. Dalam hal ini yaitu kantong barbershop, agar tidak terjadi kelebihan kapasitas pengunjung pada ruangan tersebut. Ketika kapasitas maksimal ruangan terpenuhi, alarm akan berbunyi sebagai pertanda agar pengunjung tidak diperkenankan masuk ke dalam. Selain untuk menghitung jumlah pengunjung, proyek ini juga digunakan untuk menyalakan kipas angin secara otomatis yang disetting dengan kondisi tertentu. Untuk setiap orang yang masuk dan keluar akan dideteksi dengan menggunakan sensor infrared, di mana dalam proyek ini terdapat 2 sensor infrared, satu untuk mendeteksi pengunjung yang masuk, satu lagi untuk mendeteksi pengunjung yang keluar. Pada simulasi ini kita menggunakan logic toggle untuk merepresentasikan keluar masuknya pengunjung. Pada ruangan ini terdapat 3 buah kipas yang disetting secara otomatis dengan kondisi yaitu pada saat sensor mendeteksi 1-8 pengunjung di dalam ruangan, maka kipas 1 akan menyala. Pada saat mendeteksi 9-16 pengunjung di dalam ruangan, maka kipas 1 dan 2 yang akan menyala. Sedangkan saat mendeteksi 17-27 pengunjung di dalam ruangan, maka kipas 1, 2, dan 3 yang akan menyala. Kondisi ketika jumlah pengunjung dalam ruangan tersebut berjumlah 27 orang, maka buzzer atau alarm akan menyala dan menandakan bahwa pengunjung tidak diperkenankan masuk ruangan tersebut dikarenakan batas kapasitas maksimal ruangan terpenuhi. Semua aktivitas masuk dan keluarnya pengunjung dalam ruangan tersebut dapat terpantau pada layar LCD sebagai monitor. Oke, cukup dari saya. Bisa dilanjut ke simulasinya. Baik, simulasi akan dilakukan oleh Mas Julian. Silakan Mas Julian. Ya, untuk simulasi kantong barbershop maka kita lakukan play di sini. Ini akan muncul di bagian LCD monitoring jumlah pengunjung yang masuk ke Ganteng Barbershop. Nah, di sini bisa kita lihat welcome to Ganteng Barbershop, jumlah pengunjungnya. Saat ini belum ada inputan ataupun keluaran, jadi masih kosong. Setelah kita input di sensor infrarednya menggunakan logic start tadi dengan inputan 1, maka jumlah pengunjung di sini akan bertambah. Di sini udah 2. Terus kipas 1 udah menyala karena sesuai kondisinya 1-9 itu kipas menyala. Lanjut untuk penambahan yang kedua, untuk kipas kedua yang menyala itu nyampai jumlah pengunjung 17. Di sini kalau ini infrarednya mendeteksi orang, maka pengunjung di sini akan bertambah gitu. Sistemnya seperti itu. Terus untuk yang decrement atau untuk pengunjung yang keluar bisa kita lihat ketika kita klik logic toggle-nya 1 kali, maka pengunjungnya akan berkurang 1 kali. Ketika penambahan, maka kita lakukan di sini penambahan 11, 12 gitu. Di sini kipas 2 sudah menyala karena tadi pengunjungnya sudah lebih dari 8. 9 ke 17 kipas 2 menyala. Terus untuk kipas ketiga menyala itu dari 18 ke atas. Pengunjung 18 ke atas.
Jadi pengunjung 17 belum menyala. Ketika kita tambah lagi orangnya tuh 18. Di sini kenapa tadi terjadi delay? Karena program ini lumayan juga berat gitu. Jadi akan terjadi delay gitu. Seperti yang bisa kita lihat tadi, ketika sudah dipencet logic toggle-nya, tetap pengunjung di ganteng berpersonal bertambah. Itu karena delay dari program tersebut. Terus untuk percobaan yang terakhir, yaitu buzzer menyala ketika jumlah pengunjung sudah terpenuhi, yaitu sebesar 27 orang. Jadi bisa kita lihat programnya sangat berat. Lanjut, 27 orang, buzzernya akan menyala. Apakah akan terjadi demikian? 27 terpenuhi. Ketika kita tambahkan satu lagi, maka buzzer menyala. Bisa kita dengar suaranya ya, teman-teman. Terus buat biar buzzernya nggak menyala, kita kurangi jumlah pengunjungnya. Demikian. Ketika pengunjung 26, maka buzzernya akan mati sendiri. Nah, bisa kita lihat seperti itu. Tadi juga ada delay sedikit ya, teman-teman, karena seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Mungkin sekian Mas Rahmandani dari simulasi yang kita lakukan. Oke, baik. Demikian penjelasan dari proyek yang pertama, yaitu Ganteng Barbershop. Kemudian kita akan melanjutkan kepada proyek yang kedua, yaitu jam digital. Untuk wiring yang akan dijelaskan oleh Mas Virus. Terima kasih Rahmen. Nah, saya akan memberitahukan beberapa komponen utama saja. Nah, di sini ada Arduino dan di sini ada IC Max 7219 dan yang satu lagi ada 7 segment. Nah, untuk wiringnya sendiri 7 segment dihubungkan dengan Max 7219 pada semua pinnya. Pada Max 7219 pin 1, 12, 13 dihubungkan dengan pin Arduino 10, 11, dan 12. Arduino dihubungkan dengan push button pada pin 2, 3, 4, 5, 6. Arduino pin 7 dihubungkan dengan buzzer dan LED. Pin 9 dihubungkan ke LED untuk mereset timer. Pin 13 Arduino dihubungkan ke LED untuk aturan timer. Untuk wiring cukup segitu saja dan lanjut untuk program Arduino akan dijelaskan oleh Sahal. Silakan Mas Sahal untuk menjelaskan. Baik, terima kasih buat Mas Virus. Di sini saya akan menjelaskan tentang program dari Project Digital Clock. Pertama, program akan melakukan pemanggilan library LED control untuk LED dan button untuk push button. Kemudian di sini ada setup setting button di mana setiap buttonnya akan di setting terhadap pinnya masing-masing. Kemudian ada pendeklarasian push button. Di sini ada pendeklarasian up button, down button, set button, rest button, set button. Kemudian ada setup logic memory untuk pointer set clock dan set button. Kemudian ada base time. Di sini ada pendeklarasian variable second, means, dan yang lain-lain yang nantinya ini akan ditampilkan di awal simulasi atau tampilan awal di displaynya. Kemudian ada pendeklarasian LED dan buzzer sesuai dengan pinnya. Kemudian ada void setup di mana di dalamnya terdapat penyetingan pin mode terhadap LED dan buzzer dan pengkondisian display untuk awal atau dalam keadaan standby-nya. Kemudian ada void loop, di dalamnya terdapat set clock algoritma di mana pengkondisiannya ketika target time kurang dari milis,
maka dia akan melakukan increment second, dan ketika kondisi secondnya lebih besar dari 59 atau 60, maka program akan mengembalikannya ke angka 0 dan melakukan increment terhadap variabel min. Begitu juga jika kondisi mins, hours, day, dan days, baik, dan juga mount. Kemudian ada set alarm, di mana ketika pengkondisian jamnya itu di jam 12 tepat dan jam 16 tepat atau 4 sore, maka buzzer akan menyala. Selain jam itu, maka buzzer akan mati. Kemudian ketika secondnya 0, maka LED-nya akan menyala. Kemudian ada display untuk 7 segmennya. Di sini display akan menampilkan digit 1 dan 2 baik terhadap day, month, dan year. Ini lebih ke date-nya, display terhadap date. Kemudian di sini ada set day-nya. Ketika days sama dengan 1 atau Senin, maka display akan menampilkan huruf ST. Ketika days-nya sama dengan 2 atau Selasa, maka display akan menampilkan huruf ND. Selain itu, display akan menampilkan huruf TH. Kemudian ada set di sini program akan melakukan pemanggilan prosedur setup clock. Yang di bawahnya ini ada prosedur setup clock-nya, di mana pertama program akan melakukan pembacaan terhadap button-buttonnya, kemudian ada pointer algoritmenya. Ini terkait terkait pointer ketika kita melakukan setup baik clock maupun date. Kemudian di sini ada set algoritmenya. Di sini di dalam set algoritmanya ini terdapat kondisi bagaimana ketika rest buttonnya ditekan, set buttonnya ditekan, date buttonnya ditekan, dan up buttonnya ditekan. Kemudian di sini ada case increase atau increment. Di sini ketika kita menekan tombol increase-nya ini, maka pointer baik yang letaknya di mins, years, atau hours-nya akan bertambah 1. Kemudian case decrease. Di sini hampir sama dengan increase, hanya saja di sini dikurangi 1. Ya, increase ditambah. Kemudian di sini ada void display setup untuk kita melakukan setup, terutama untuk displaynya. Ketika kita ingin melakukan setup, maka display awal-awal akan menampilkan kata setup dan separator. Kemudian ada prosedur display finish. Ketika kita selesai melakukan setup, maka display akan menampilkan separator dan kata finish. Sekian untuk programnya. Saya serahkan ke Rahman. Baik, kemudian untuk cara kerja akan dijelaskan oleh Mas Gentur Haryo. Oke, baik. Untuk cara kerjanya sendiri, project selanjutnya ini dibuat dengan tujuan agar dapat menampilkan waktu serta membunyikan alarm pada pukul 12 siang dan 4 sore. Alarm tersebut berupa buzzer dan LED yang nantinya akan menyala. Saat kita jalankan simulasinya, maka akan muncul waktu tanggal secara real time yang ditampilkan pada 7 segmen. Waktu dan tanggal tersebut dapat diatur dengan menggunakan tombol push button clock mode untuk mengatur waktu, button date mode untuk mengatur tanggal, button increase untuk menambahkan, button decrease untuk mengurangi, dan button reset second untuk mereset detik kembali ke 0. Alarm akan berbunyi pada setiap jam 12 siang dan jam 4 sore dengan ditandai LED dan buzzer yang menyala. Mungkin cukup penjelasannya, bisa dilanjut ke simulasi. Baik, di sini untuk simulasi sudah kita lakukan ya di sini. Jadi
ketika kita apply simulasinya, maka jam dan tanggalan juga akan menyala. Di sini kita misalkan untuk mengeset jam, kita klik clock mode di sini, tanda timer setup time. Di sini untuk mengatur menit, untuk increment, maka ketika kita pencet tombol buttonnya, maka akan menambah menitan. Terus untuk decrement, ketika kita pencet maka akan mengurangi decrement tersebut. Saat ini kita coba set untuk mencoba ketika buzzernya menyala, yaitu pukul 12 sama pukul 4. Di sini kita coba set menitnya di pukul 58, coba. Terus untuk jamnya kita set decrement ke 11. Terus coba setelah jam 12 apakah buzzer ini akan menyala atau LED akan menyala. Kita tunggu sampai beberapa detik lagi. Di sini ketika kita selesai untuk mengatur set time-nya, maka akan terlihat finish seperti tadi. Kita tunggu apakah buzzer akan menyala ketika tepat pukul jam 12. LED di sini untuk menandakan tadi pas setting time-nya gitu, setting time, setting tanggal gitu. Kita lihat buzzer sama LED D4 apakah akan menyala ketika tepat pukul 12. Di sini 5TH maksudnya seperti yang sudah dijelaskan Mas Sahal tadi pas di programnya. Jadi di sini tuh buat hari. Jadi hari keberapa gitu. Cukup lama ya teman-teman menunggu 1 menit. Nah, bisa kita lihat tepat pukul 12.00, maka LED akan menyala dan menandakan alarm pada suatu ruangan di ini, pekerjaan itu berbunyi, menandakan waktu istirahat. Gitu. Terus buat pukul 4-nya, berikut demikian, sama gitu. Setting tanggalan, setting waktu gitu. Ini buat setting waktunya tadi, kalau udah selesai, muncul finish. Terus di sini kita coba setting tanggalnya ya, tadi belum. Untuk ini tahun, increment, decrement sama kayak tadi. Terus untuk mengatur tanggalannya kita pencet date mode lagi butonnya, terus pencet lagi gitu buat setting ke tanggalan. Increment menambah, terus kalau decrement mengurangi. Terus untuk pindah ke tanggal, kita set increment-nya menambah, decrement-nya mengurang. Sama kayak tadi. Kurang lebih sekian simulasi yang bisa dilakukan. Jadi ketika pukul 12 tepat alarm atau buzzer-nya akan menyala. Terus pukul 4 sore buzzer akan menyala juga gitu. Demikian Mas Rahman Dhani, bisa saya kembalikan. Oke, baik. Demikian presentasi dan penjelasan mengenai 2 proyek tugas besar kami, yaitu Ganteng Barbershop dan juga Jam Digital. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami dari kelompok instrumentasi kelas G pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.